udah. Jadi rekan-rekan sekalian, setelah tadi kita meninjau bersama dengan Dirlantas Polda Kaltim, kemudian dengan Pak Kadisub Provinsi, kemudian dengan Kepala Balai Jalan, ada beberapa hal yang sudah kita dapatkan di sini untuk segera yang penting adalah melakukan mitigasi. Penanganan berikutnya seperti apa? Dan kita akan melakukan nanti habis ini, saya akan melakukan peninjauan kepada kendaraannya, karena ada indikasi kendaraannya juga ada perubahan ROH-nya. Jadi konfigurasi bannya dirubah. Harusnya panjangnya sekian tapi kemudian dipanjangin. Artinya ada tambahan chassis. Jadi dari sisi kendaraan seperti itu temuan sementara, tapi saya akan coba lihat. Nah, kemudian dari hasil tadi kita diskusi, nanti akan saya matangkan lagi rapat koordinasi. Sampai kemudian besok saya akan ketemu juga dengan Pak Dirjen PU Bina Marga, dengan Pak Kakor Polri. Ada perubahan rekayasa yang nanti akan kita lakukan jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka pendek, tadi saya mengusulkan pembangunan jalur evakuasi, jalur penyelamat sebelah kiri nih yang lahan punya Pertamina. Dan dari pemerintah Kabupaten Kota Balikpapan, Pak Kadisubnya tadi akan lapor kepada Pak Wali. Mudah-mudahan bisa segera direalisasi. Kalau untuk bangunnya kan nggak begitu mahal dan itu cepat. Jadi pembangunan jalur evakuasi sementara. Tapi ada usulan jangka panjang yang tadi Pak Kadisub Provinsi menyampaikan, sudah pernah dibahas beberapa kali dengan DPRD, adalah usulan pembangunan flyover di sini. Dan flyover ini mungkin sebagai jalan yang terbaik, tapi kan butuh waktu dan butuh biaya. Jadi ada dua opsi nantinya, mungkin pembangunan flyover akan dibiayai dari APBD Provinsi, atau kemudian besok minggu depan saya akan rapat, saya mengundang Pak Dirjen PU Bina Marga, apakah kemudian juga bisa saya usulkan kepada Dirjen PU Bina Marga. Jadi tentunya dengan kondisi elevasi yang sampai dengan berapa persen? 13 ya elevasinya? 13% Bapak. Berapa? Dari datar yang anu 10 kalau ya, dari kalau sampai puncak betul Bapak. Sampai puncak 10%. Memang jalan ini kurang baik untuk yang turunan panjang. Ya. Ini sama dengan yang ada di Kretek Wonosobo, yang ada sama juga di Kretek di daerah Bumiayu. Jadi tentunya mungkin dengan kejadian kemarin, pemerintah akan melakukan langkah-langkah mitigasi perbaikan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dan saya berharap yang sudah dilakukan juga oleh Pak Wali Kota sekarang ini kan pembatasan operasional atau window time dengan peraturan Wali Kota, pembatasan operasional kendaraan barang. Jadi sekarang antara jam 10 malam sampai dengan jam 5 pagi. Kemudian berikutnya juga tadi dibahas juga menyangkut masalah untuk memperbaiki, ini perlu peran serta dari para pengusahanya dan kemudian para pengusaha truk dan juga pemilik barangnya, yaitu menyangkut masalah overloading dengan overdimensi. Jadi nanti ada rencana akan kita bahas teknis. Di atas kita akan siapkan buffer zone. Jadi mobil-mobil yang mungkin muatannya cukup berat itu akan kita alihkan, akan kita masukkan dan kemudian diangkut ke pelabuhan itu dengan menggunakan kendaraan yang lebih kecil lagi. Itu akan kita lakukan, tapi memang itu butuh satu upaya untuk menyiapkan buffer zone dulu dan kemudian saya akan komunikasi juga dengan teman-teman operator yang ada di sini. Jadi kita harapkan penanganan ini penanganan yang sifatnya komprehensif, mengutamakan keselamatan pasti, tapi kemudian kita harapkan juga ekosistem perekonomian dan sebagainya jangan sampai terganggu. Kita meminimalisir itu semuanya. Saya kira itu aja. Pak, memungkinkan ini masuk dalam APBN Pak? Ya, sangat memungkinkan. Nanti makanya saya minggu depan saya akan rapat di Jakarta. Pak Kepala Balai Jalan mungkin juga akan lapor kepada Pak Dirjen PU Bina Marga. Saya akan undang juga Pak Dirjen PU Bina Marga. Tapi dari provinsi tadi sudah menyampaikan sudah 4 tahun katanya rencana untuk pembuatan flyover dan sudah siap anggarannya gitu. Nanti tinggal mana yang lebih cepat lah. Kalau kendaraan ini selain penambahan chassis apa saja Pak komplain-komplain dari KNKT dari KNKT mana KNKT? Lainnya masih dalam tahapan investigasi. Tapi sementara yang kita tahu itu ada tambahan ROH, panjangnya chassis dipanjangin. Kemudian perubahan konfigurasi dari 11 menjadi 122. ROH-nya, jarak antar bannya, sama tambahan bannya tadi. Axle-nya, sumbunya. Ya. Pak, informasi sebelumnya kan ada kesalahan dari operator untuk kegagalan dalam persneling Pak. Apa itu human error atau seperti apa Pak? Ya kalau sementara dari hasil KNKT Bapak tadi. Ya, izin Pak menyampaikan bahwa memang sementara kami melakukan pemeriksaan baik dari kendaraan itu untuk persneling itu memang tidak ada masalah sebetulnya. Memang ini karena kecepatan tinggi ketika masuki di meter 590 depan Mamban dari tadi, si pengemudi tidak dapat melakukan pemindahan gigi karena putaran roda terlalu tinggi, sehingga dia kembali ke netral. Akhirnya kendaraan terus meluncur ke bawah, tidak terkendali. Jadi posisi mobil itu netral ya?
sementara netral. Berarti tidak ada permasalahan dengan rem yang seperti dikabarkan itu Pak? Remnya bermasalah. Ya, rem itu bermasalah karena itu kan menggunakan sistem AOH, air over hidrolik. Jadi behaviornya pengemudi itu selalu mengetes rem, sehingga konsumsi anginnya terlalu banyak. Ketika dibutuhkan di turunan seperti ini, dengan dia tekor. Jadi istilahnya jadi ngeblong lah gitu, sering main, akhirnya habis anginnya gitu. Faktor manusianya ya Pak ya? Kira-kira begitu. Dan faktor manusianya, saya sebetulnya sudah berapa kali melakukan pelatihan di Jakarta untuk para pengemudi dan kerjasama dengan APM melakukan pelatihan terhadap bagaimana cara penggunaan rem yang baik. Karena masing-masing kendaraan punya karakter sendiri. Dan latihan ini sudah diikuti cukup banyak. Namun berikutnya saya akan harapkan simultan nanti setiap kota-kota terutama yang prioritas ya, yang mungkin pelabuhannya besar-besar kita akan coba lakukan kembali. Jadi saya cuma minta kerjasama dengan para pengusaha operator truk, saya minta kerjasama dengan para pemilik kendaraan logistiknya. Ya marilah kita sama-sama dengan pemerintah, kami dengan kepolisian selalu memberikan edukasi. Dan saya bahkan minta kepada Polri, kalau memang ini kecelakaan ini tidak murni semata-mata kesalahan dari para pengemudi, ya saya mohon nanti Polri akan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Demikian. Terima kasih. Selain turunan rapat Pak, ada atensi lagi ya terhadap turunan lain di Balikpapan? Kan ada turunan. Kalau yang turunan lain yang saya sampaikan tadi di Kertek Wonosobo sama di Kertek Untuk di Balikpapan. Balikpapan. Apa? Kenapa? Ada atensi terhadap turunan lain nggak Pak? Seperti turunan Mazda, MK. Itu kan turunan juga ada lampu merah juga Pak. Kan cukup Sana masih terkendali, belum ada case yang sampai seperti ini kan. Ya, Tapi tapi nanti itu pasti akan. Tapi secara umum ya, dengan pembelajaran ini termasuk juga yang ada di Wonosobo, saya dengan KNKT sedang melakukan satu identifikasi terhadap beberapa turunan yang sifatnya seperti ini, sehingga nanti kita akan memberikan edukasi kepada para pengemudi dan juga pengusaha bagaimana untuk penguasaan kendaraan. Nah, ada kemungkinan pengusaha untuk menjadi tersangka pada kelalaian Pak? Ada kemungkinan hasil daripada pemeriksaan saksi kan? Rekan-rekan, jadi seperti yang kami sampaikan kemarin, proses penyidikan ini akan terus berlanjut. Kemarin dari tersangka itu tersangka sudah kita lakukan. Kemudian hari kemarin juga pemilik sudah kita panggil, ya. Sesuai dengan arahan pimpinan, semua pihak terkait akan kita minta keterangan. Dan yakinlah bahwa kami Polri akan bekerja secara profesional. Semua yang terkait yang disampaikan oleh Pak Dirjen juga akan kita mintai keterangan. Jadi kita minta waktu untuk segera menyelesaikan proses penyidikan ini dengan cepat, benar dan juga transparan. Demikian Mas ya. Hasil pemeriksaan apakah ada kesalahan pada prosedural pengurusan kur Pak? Ini masih kita dalami Mas, masih kita dalami ya. Nanti kita masih dalami, kalau memang ada mengarah ke sana kita akan memanggil semua saksi ahli termasuk nanti dari ATPM Nisannya kita panggil, kemudian dari petugasnya kita panggil juga. Demikian ya. Hah? Nyala semua Mas ya. Ya. Terima kasih banyak Pak. Oke, cukup ya, terima kasih ya. Terima kasih. Ya, terima kasih.